Hidup pada dasarnya adalah kekuasaan atau power. Kekuasaan selalu berkonotasi negatif. Asumsi tersebut dapat dimaklumi karena banyak politikus yang menyalahgunakan kekuasaan seperti korupsi. To this speech, any reasonable human being would assume that the gentleman is looking to divide the House for political advantage. What has happened to the national interest? Tetapi kekuasaan sebenarnya adalah hal yang netral saja. Kekuasaan hanyalah alat. Kekuasaan seperti pisau. Pisau bisa digunakan untuk kebaikan, misalnya untuk alat dapur. Bisa juga digunakan untuk kejahatan, misalnya untuk membunuh orang. Secara simpel, definisi kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi keadaan dan orang. Tujuan mempengaruhi keadaan atau orang bisa baik dan buruk. Bisa untuk kesejahteraan rakyat, bisa juga untuk mematikan rakyat. Sebelum membahas siapa orang paling berkuasa di Indonesia, kita harus tahu dulu 3 sumber kekuasaan. Sumber kekuasaan maksudnya adalah kalau orang punya salah satu saja dari sumber ini, maka dia akan menjadi orang yang berkuasa di sebuah negara. Ada 3 sumber utama kekuasaan. Pertama, senjata. Senjata adalah sumber kekuasaan paling berbahaya dan kuat. Kenapa? Karena orang yang megang senjata otomatis lebih berkuasa dari yang lain. Karena orang itu punya kemampuan untuk membunuh. Di Indonesia, kekuasaan senjata ini hanya boleh dikuasai oleh TNI Polri. Karena pengguna senjata sangat berbahaya, maka penggunaannya diatur dengan prosedur yang ketat di undang-undang. 2. Massa. Semakin banyak Anda punya massa atau pengikut, semakin Anda berkuasa. Presiden misalnya dipilih ratusan juta orang, atau misalnya Anda adalah tokoh masyarakat yang bisa mengumpulkan banyak orang. Anda bisa menggerakkan orang dengan uang atau ide. Dengan uang, pengikut Anda palsu. Dengan ide, pengikut Anda jauh lebih kuat. Apalagi jika terjadi aksi demonstrasi yang besar. Presiden saja bisa tumbang, seperti yang terjadi pada tahun 1998. Yang ketiga, uang. Uang adalah sumber kekuasaan modern yang mungkin paling efektif pada hari ini. Karena semuanya bisa dibeli dengan uang. Apalagi di Indonesia, demokrasinya masih sangat mahal. Seorang calon pejabat harus keluar uang banyak untuk terpilih. Habis bisa ratusan miliar, tapi gaji tidak mencukupi. Maka yang terjadi adalah banyak yang mencari orang kaya untuk mendapatkan jabatan yang diinginkan. Kembali ke pertanyaannya. Jadi siapa orang yang paling berkuasa di Indonesia? Presiden? Ya, presiden secara konstitusional adalah yang paling berkuasa karena terpilih oleh ratusan juta orang, memegang anggaran negara, dan juga senjata melalui TNI Polri. Akan tetapi seringkali bisa jadi presiden bukanlah orang yang terkuat karena Indonesia adalah negara oligarkis. Di dalam negara oligarkis, mereka yang punya uang punya pengaruh. Seringkali calon pejabat harus mendapatkan restu dari oligarki untuk berkuasa. Kenapa? Karena demokrasi di Indonesia didesain terlalu mahal. Bisa habis miliaran rupiah, bahkan bisa triliunan rupiah untuk menjadi presiden. Jika politik terlalu dikuasai oleh sekelompok orang, maka bisa saja banyak kebijakan yang tidak pro rakyat. Selain uang, juga mereka yang memiliki partai politik adalah orang yang paling berkuasa karena bisa menentukan calon-calon pemimpin negara. Sulit untuk menjadi pemimpin negara tanpa melalui partai politik. Jadi kesimpulannya, siapa yang paling berkuasa? Anda yang simpulkan sendiri. Bocorannya adalah orang tersebut harus menguasai 3 sumber kekuasaan tadi. Menguasai senjata, punya pengikut yang banyak, dan tentunya harus kaya raya. Namun, pertanyaan yang jauh lebih penting adalah tujuan di balik kekuasaan. Tujuannya bisa baik, bisa jahat, rakyat bisa makmur, rakyat bisa sengsara. Jika kekuasaan digunakan dengan baik, niscaya rakyat Indonesia akan bahagia dan sejahtera. Jangan lupa untuk subscribe channel ini karena ada video baru di setiap minggunya. Stay tune.